dulu Persipo cukup bagus, cukup cemerlang, dan memang Persib sendiri masih levelnya sama dengan Persipo. Mereka cukup diberi kaos dan sepatu aja sudah bangga karena mereka sudah menjadi pemain Persipo. Saat itu memang sebelum kita masuk anggaran sangat minim gitu. Kita makan 20 hari aja itu bisa mencapai 40 juta itu. 20 hari, apalagi kalau 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Riana Awangsa Direja, pemimpin redaksi jabarnews.com dalam acara Redaksi Bertanya jabarnews.com. Nah, di diskusi Redaksi Bertanya hari ini saya kembali menghadirkan lagi narasumber yang kompeten soal Persipo. Kenapa saya ingin mengulas lagi soal Persipo? Ini menarik, terutama adalah pasca pandemi COVID-19, di mana Liga Indonesia sudah kembali berjalan. Di tahun 2022 ke depan juga akan kembali berjalan. Baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, Seri 1, Seri 2, dan dengan berbagai kelas usia dan lain-lain. Dan salah satunya, Persipo juga hari ini ikut andil dalam Liga Indonesia, ada di Liga 3 Seri 1 Liga Indonesia ya, Liga Indonesia. Senang sekali saya sekarang ditemani narasumber saya, itu ada Kang Firman. Kang, selamat datang, hatur nuhun pisan. Kang Firmansah ya, Kang ya. Kang Firmansah ini juga sekaligus di Persipo sebagai Bendahara Persipo dan juga manajer Persipo Liga 3 tahun 2021. Manajer timnya ya? Manajer tim tahun 2021. Untuk 2022? 2022 kita belum. Oh, belum disiapkan. Ya, belum. Nanti kan ada rapat Persipo, nanti kita buatkan SK-nya. Tapi sementara kita masih mencari kira-kira siapa yang bisa menjadi manajer dan juga sekaligus membantu pendanaan. Nah ini soal klasik yang memang dihadapi oleh Persipo yang saya dengar akan kita ulas. Tetapi yang menariknya, Kang, bahwa Persipo hari ini ke depan di 2022 ini akan memiliki terobosan program untuk meningkatkan kualitas persepak bolaan terutama di Persipo itu sendiri. Kita akan ulas soal dulu, kini, dan kedepannya akan dilakukan oleh Persipo bersama dengan Kang Firman. Kang Firman ini paling lama kayaknya ya di Persipo ya. Dari tahun berapa, Kang? Saya di Persipo dari tahun 2005. Dari tahun 2005. Nah, Kang, bisa cerita nggak sebelum nanti kita mau ngobrol panjang soal bagaimana ke depan soal Persipo Purwakarta, yang kita tahu bahwa Persipo Purwakarta ini mau nggak mau adalah brand bola Purwakarta yang sudah sangat terkenal. Saya tahu bahwa lahir saja tahun 1936 ya. Hampir beda 3 tahun dengan klub Persib besar di Jawa Barat atau di nasional ya, itu Persib Bandung. Kang, bisa sedikit cerita soal sejarah Persipo nggak? Persipo itu didirikan ketika sebelum kemerdekaan ya. Persipo. Sebelum kemerdekaan? Ya, sebelum kemerdekaan, sehingga Persipo ini menggunakan masih ejaan lama. Kalau misalnya berdasarkan nama seharusnya Persipu. Tapi karena masih ejaan lama, jadi Persipo, jadi singkatannya Persatuan Sepak Bola Indonesia Purwakarta. Karena dulu perserikatan itu selalu didahului dengan nama Persi. Oh iya. Kalau seperti Karawang, Persika, Karawang. Persib, Bandung. Persika, Subang. Zaman Galatama itu ya? Ya, zaman perserikatan. Ya. Kalau Galatama itu pihak swastanya. Ya. Sedangkan perserikatan itu rata-rata dimiliki oleh kabupaten dan kota di Indonesia.
khususnya di Pulau Jawa. Karena dulu sepak bola di Pulau Jawa ini cukup banyak digemari lah gitu. Sehingga masih zaman Belanda itu kabupaten atau kota itu mendirikan. Terus kemudian juga ketika tahun 60-an Persipo ini sempat masuk lagi, ikut lagi, karena kalau dulu itu sempat vakum. Oh, sempat vakum ya. Baru tahun 60-an mulai maju lagi. Masuk ke perserikatan. Ya, masih di perserikatan. Kalau dulu perserikatan itu tidak ada yang namanya strata atau level. Oh, nggak ada, langsung aja. Level 1, level 2, level 3 gitu ya. Seperti sekarang kalau dulu ada divisi utama, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Kemudian berubah lagi ada Liga Super. Ya, kesini lah gitu. Ya, sekarang kan berubah lagi. Kalau dulu itu perserikatan rata-rata setiap kabupaten dipertandingkan di Jawa Barat. Jadi memang lahir dari pemerintah Kabupaten Purwakarta zaman betul, dulu ya? Betul, ya. Jadi milik pemerintah atau gimana, Kang? Dulunya ya? Betul. Persipo sampai saat ini juga sebetulnya milik pemerintah. Karena rata-rata kesebelasan yang dulunya perserikatan itu adalah milik pemerintah. Jadi salah satunya Persipo juga ya wajar kalau misalnya Persipo memang masih amatir dan sampai saat ini masih dibantu oleh pemerintah untuk pembiayaannya. Prestasinya tahun 60-an katanya cukup cemerlang nih, Kang. Atau tahun berapa yang cukup cemerlang sampai ada sejarah bahwa katanya lawan satu-satunya yang berhasil menahan imbang Persib Bandung itu adalah Persipo. Bisa benar atau tidak, bisa cerita soal itu nggak? Ya itu memang saya belum lahir mungkin, tapi saya dengar cerita bahwa dulu Persipo cukup bagus, cukup cemerlang, dan memang Persib sendiri masih levelnya sama dengan Persipo. Berbeda dengan sekarang yang cukup luar biasa kalau saat ini. Dulu levelnya sama, dan Persib sendiri dulu masih diimbang dengan Persipo. Kemudian juga prestasi kita juga pada tahun 2007 Suratinnya itu di Jawa Barat ini hanya 2 yang mewakili Jawa Barat, yaitu Persib Bandung dan Persipo Purwakarta. Sampai 2007 itu ya? Ya, waktu 2007. 2007 ini perwakilan dari Pulau Jawa itu hanya ada 4. Saat itu Akademi Arema, Persebaya U17, kemudian Persipo U17 dan Persib U17. Oh, keren dah. Itu karir cemerlangnya berarti tahun 2007 ke bawah lah ya gitu ya. Tahun 60-an itu masih oke gitu ya. Masih di perserikatan masih sama dengan Persib gitu ya. Dulu memang ya kita tidak menafik ya bahwa dulu anggaran memang cukup besar. Gitu, ya. Dan itu memang difokuskan untuk Persiponya. Atau adakah pemain-pemain besar dulu, nama-nama legend yang ada di Persipo? Dulu di Persipo pernah dilatih oleh Sutiono gitu kan. Terus kemudian juga ya pelatih-pelatih yang cukup inilah. Terus kemudian pemain juga dulu cukup bagus ya, pemain juga, karena memang kalau ingin pemain yang bagus itu juga honornya berbeda dari mereka. Pendananya berbeda. Pendananya beda. Tapi masih ingat nggak nama legend pemain dari Persipo lah, yang kemudian dia misalkan jadi pemain nasional atau gimana? Ada nggak? Persib ada. Yang itu di Persipo ini, dari Persipo. Ya, saya lupa. Lupa ya. Tapi ada kan? Ada. Artinya bahwa Persipo ini punya jejak sejarah, nilai historis besar gitu ya di Liga Perserikatan dulu ya, di Liga Indonesia ya. Oke, nah sekarang ngobrol soal pada saat Akang masuk di Persipo tahun 2005 ke sini lah, Kang. Nah 2005 ke sini itu gimana kondisinya Persipo? Kondisi Persipo
saat itu memang sebelum kita masuk ya anggaran sangat minim gitu. Seperti tadi juga ada rekan kita Kang EF yang sekarang jadi kepala desa. Beliau juga dulu pernah Salah satu pemain. bermain di Persipo. Dulu mereka cukup diberi kaos dan sepatu aja sudah bangga karena mereka sudah menjadi pemain Persipo. Karena ciri menjadi pemain Persipo itu berarti dibagi kaos Dengan nama besar Persipo, gitu. jersinya. Jersey bertanding Persipo. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang itu sudah mulai yang diinikan sebagai industri sepak bola, kemudian juga bahwa sepak bola menjadi masa depan pemain, sehingga pemain itu sudah berpikir gaji, salary ya. Berapa nih gaji saya? Secara profesional. Ya, Gitu. walaupun mereka masih amatir. Sekarang yang usia lepas 17 aja mereka begitu mau kita rekrut di klub sudah bertanya, berapa kira-kira gaji saya? Oke. Gini Kang, dari mulai Akang 2005 sampai sekarang, Persipo itu ada di mana? Di liga berapa atau gimana? Atau memang dulu keluar masuk atau gimana? Nggak, dari dulu Persipo ini posisinya ada di divisi 2. Divisi 2? Ya, ketika saya masuk juga sudah divisi 2. Tapi kemudian pada saat itu memang Pemda cukup banyak menggelontorkan anggaran untuk Persipo, sehingga kita bisa membeli pemain-pemain yang cukup handal. Bagus lah ya. Dengan honor yang cukup lah ya. Cukup besar lah gitu ya dulu. Sehingga ketika kita bertanding di Tulung Agung saat itu kita hanya seri saja itu sudah masuk ke level nasional. Karena itu sudah bertanding di regional. Itu sampai Jawa. kapan Kang itu di divisi 2? Seingat Akang. Divisi 2 itu sampai Tahun berapa? Ya sebetulnya sampai sekarang juga posisinya masih sama dengan divisi 2. Oh, sekarang itu di divisi 2 kita? Ya, Liga 3 itu adalah divisi nama 2. lain dari divisi 2. Oke, jadi dari dulu ada di divisi 2, kalau sekarang itu namanya Liga 3 lah gitu. Ya, dulu sempat mau naik strata ke divisi 1 atau kalau sekarang Liga 2. Tapi ya Pak Bupati bertanya, kira-kira berapa anggaran kalau misalnya ada di divisi 1 atau sekarang level divisi 2 gitu ya. Tahun berapa tuh? 2007? 2007. Oke. 2007 berbarengan dengan U17 itu. Nah, ketika ditanya ya kita jawab bahwa anggaran itu minimal harus disiapkan 5 miliar minimal. Kemudian ya besar-besarnya sekitar 8-10 miliar. Kalau memang kita ingin tetap di level divisi 1 saat itu. Jadi untuk main di divisi 1 atau Liga 2 saja tahun 2007 ya? Ya. Itu kisaran sekitar hampir 5-10 M lah gitu ya. Kan luar biasa ini ya. Ya untuk itu kan untuk biaya latihan, biaya bertanding, kemudian semua 1 tahun liga berjalan lah gitu ya. 1 tahun liga berjalan. Dan kaget, ini cukup kaget Bupati. Dan akhirnya 5-10 M. Iyalah, tapi akhirnya tidak gitu ya karena keterbatasan. Pak Bupati minta waktu itu masih Pak Lili minta kita jangan naik level dulu. Jadi karena masih divisi 2 atau Liga 3. Naik level, khawatir Pemda tidak bisa membiayai. Jadi sudah tetap aja di divisi 2. Gitu. Nah ini kan, ini juga sahabat-sahabat netizen jabarnews.com. Jadi salah satunya tantangan kemudian bagi klub bola hari ini, itu kan menghadapi industri persepak bolaan. Ya, betul nggak? Tantangan lainnya adalah memerlukan kos yang cukup besar. Apalagi kemudian Persipo ini memang lahir sebagai klub sepak bola dalam tanda kutip milik pemerintah dulunya ya. Beda dengan klub yang swasta lahir gitu ya. Nah ini kan tantangannya bagi klub sepak bola, khususnya klub sepak bola milik pemerintah ya Kang ya. Tantangannya adalah dituntut masuk dalam industri persepak bolaan. Harus lebih komersil karena juga saya dengar aturan dari pusatnya soal liganya juga kan begitu ya. Bahwa kita
si klub sepak bola harus mulai mandiri lah gitu ya, membiayai diri sendirinya dan akhirnya jadi profitable lah, menjadi masuk industri. Satu sisi juga kemudian untuk tadi saja untuk masuk di divisi 1 atau Liga 2 saja biayanya cukup besar gitu loh ya. Nah ini gimana Kang di Persiponya sendiri dengan begitu, apa sih yang mau dilakukan gitu loh? Ya kita sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan juga segala sesuatunya bahwa kalau misalnya Persipo ini naik level, itu berarti kan di Liga 2, Liga 2 itu sudah tidak boleh dibantu lagi oleh pemerintah. Oh Liga 2 sudah tidak boleh, oke. Karena itu udah profesional, termasuk Liga 1. Nah, sehingga kami juga bagaimana membranding Persipo ini sehingga Persipo bisa memperoleh anggaran baik dari sponsor, income yang lain ya, baik dari sponsor maupun dari bantuan-bantuan yang tidak mengikat. Oke, artinya sekarang ya ini sudah mulai masuk pada sudah mulai masuk pada obrolan soal Persipo ke depan lah gitu ya. Yang akan dilakukan bahwa Persipo sudah mulai melakukan aspek-aspek bisnis yang lain lah gitu ya. Brandnya Persipo sendiri gitu ya. Apa yang mau dilakukan nanti Kang? Ya kita sudah mempunyai PT. PT Persipo Purwakarta Bersahabat. PT Persipo Purwakarta Bersahabat. PPB. PT PPB Persipo Purwakarta Bersahabat ini juga untuk kita ke depan bahwa kalau misalnya bisa di Liga 2 berarti kan harus diberdayakan benar-benar. Harus memang pakai PT gitu ya. Ya itu yang pertama. Terus yang keduanya juga kita ingin juga membuat konten-konten dengan kanal. Oke, sudah masuk pada ruang-ruang digital gitu ya. Brandnya masuk di betul. Brand digital sehingga itu juga menjadi sebuah sarana promosi untuk Persipo, juga untuk sarana komunikasi dengan fans club Persipo. Karena saat ini fans club Persipo walaupun sedemikian banyak, tapi masih terasa jauh. Paling hanya ketua atau pengurus tertentu saja yang komunikasi dengan manajemen. Tapi anggotanya atau pengurus yang lainnya mereka seolah-olah ada sekat, ada jarak. Dengan adanya membuka kanal-kanal media sosial ya. Media sosial ini ya seperti di YouTube, IG, kemudian juga Facebook. Itu sehingga komunikasi antara pengurus manajemen dengan fans club bisa lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Apa Kang kanal YouTube, IG dan lain-lain? Rahasia? Kenapa? Nama kanal YouTube. Oh, nama kanalnya ya nanti ya pasti kita akan dulu. Menarik nih. Nanti kita akan launching. Ada launching. Oh, keren nih. Kita juga akan undang fans club Persipo, nanti kita launching bersama-sama. Ini ya kanal kita nanti akan kita umumkan. Namanya ini. Sehingga semua bisa menjadi wadah untuk semua. Jadi artinya beginilah, Persipo ini 2022 akan kasih kejutan gitu ya kurang lebih ya. Ini akan benar-benar nge-branding nama Persipo, nama besar Persipo menjadi lebih bagus lagi lah gitu ya. Keren kan? Nah itu tapi tadi yang menariknya adalah bahwa itu menjadi penting bagi Akang, bagi Persipo untuk masuk dalam ruang digital gitu ya, media sosial dan lain untuk menjalin kedekatan dan juga mungkin ruang komersilnya ya. Tapi tadi Akang menjelaskan bahwa fans klubnya memang besar katanya kan gitu ya. Sebesar apa emang dari tahun 36 sampai sekarang memang punya loyalis fans klub yang tinggi Kang? Kita punya memang loyalis fans klub ini yang sangat luar biasa mulai tahun 2010. Mulai dari itu ya. Tapi setiap waktu itu luar biasa. Terus bertambah. Fanatismenya kemudian juga setiap hari kemungkinan besar bertambah karena setiap ada event misalnya di Purnawarman ketika lapangan belum direhab itu bisa penuh. Nah, kemarin padahal kita hanya sekedar latihan, mereka hadir mensupport kita. Kemudian juga uji coba
penuh tribun itu. Jadi memang punya punya supporter fanatik gitu loh ya? Iya, alhamdulillah kita punya supporter fanatik. Ya seperti CDP, Purwamania, kemudian juga Ultras, Garda Purwa. 10.000 orang ada? PBC ya. Nggak, maksudnya dari fans itu kalau sekali nonton ada sekitar 6.000, 5.000, 10.000 gitu? Ya kalau nonton penuh mencapai 6.000 itu. 6.000 itu. Ya. Dan ini yang akan ditreatment oleh manajemen Persipo ke depan gitu loh ya. Artinya bahwa tadi itu ya program ke depan selain memang meningkatkan kualitas Persiponya juga mendekatkan Persipo dengan fans club mungkin gitu ya. Ya. Kapan itu Kang rencana mau launching? Kita launching nanti di bulan Januari deh. Nah, ini kita tunggu ya. Nih bagi teman-teman fans fanatiknya, penggemar, supporter Persipo Purwakarta, nanti tunggu Januari Persipo akan launching kanal official media sosialnya ya. Nah, keren, ini menarik nih. Jadi memang siap, artinya ya Persipo masuk dalam industri persepak bolaan kan? Iya. Ya, siap ya kan? Dan harus siap, dan itu harus. Dan itu harus ya, ya benar. Gitu. Gitu. Kalau tidak, ya kita tertinggal terus. Walaupun pemerintah kan jangan lupa dong ya, kan ini masih tetap milik pemerintah dan tanda kutip di divisi 3 ini kan ya. Ya walaupun sudah di Liga 3 ya? Di Liga 3 misalnya naik level ke Liga 2 tetap milik pemerintah kalau Persipo itu, karena Persipo itu pembinaannya adalah bupati. Jadi bukan milik perorangan sebetulnya. Ketuanya Pak Saipudin, tapi pembina ini adalah pemiliknya atau CEO untuk Persipo ini adalah pembina itu komisarisnya lah kalau di ininya itu adalah bupati gitu. Bupati. Ex officio-nya bupati gitu. Oke. Tetapi pada saat nanti sudah masuk industri kan harus dikomersirkan kan, PT ya, bukan lagi bentuk yayasan atau apa mungkin ya gitu. PT nanti kan ya. Ya, kalau sudah masuk kita sudah yayasan kita punya. Yayasan, terus PT juga kita punya. Jadi akte ini kita komplit sebetulnya. Kita punya akte klub. Kemudian punya akte juga yayasan. Kemudian kita punya akte juga PT-nya. Semua sudah terdaftar di Kemenkumham. Target Kang 2022 kita di Liga berapa? 2022 nanti? Kita masih di Liga 3. Liga 3 ya. Seri 1. Liga 3 seri 1. Ya. Kalau misalkan 2002 bagus, targetnya berarti tahun depannya ke Liga 2. Ke Liga 2. Oh, ya. Langsung ke Liga 2 kan? Ya. Tahun 2022 kalau misalnya memang kita ditakdirkan bisa memperoleh anggaran yang cukup gitu ya. Kemudian juga kita bisa memperoleh pemain-pemain yang memang bagus. Mereka punya talenta yang betul-betul bagus. Nah, dengan anggaran itu kita bisa membeli pemain yang bagus dan bisa menaikkan ke strata level Liga 2. Jadi kalau sampai saat ini Persipo hanya mengandalkan dari pemerintah mungkin? Iya, mengandalkan dari pemerintah, itu juga memang dananya dana pembinaan yang juga kita pergunakan untuk Persipo. Jadi ya alhamdulillah ya ofisial yang sekarang mereka mengerti bahwa kondisi seperti ini juga memang perhatian pemerintah daerah memang bisanya sampai sana. Tapi yang namanya Persipo ini kan tetap harus bertanding. Nama besar gitu loh, ya, sejarah kalau sampai tidak bisa bertanding itu kan nanti kena sanksi, turun level, jadi degradasi ke turun seri ya kalau 2 ya. Tidak bertanding satu kali aja itu langsung turun ke level seri 2 Liga 3 seri 2 gitu ya, turun lagi. Itu paling rendah kayaknya. Ya itu paling rendah. Wah. Ini benar-benar harus karena jadi bahan perhatian. Kalau di seri 2 ini lebih dari 40 tim, banyak sekali. Kalau di seri 1 kan terbatas. Dengan kendala semua itu, tapi optimis Kang ke depan. Ya apalagi dengan punya program ya, tadi ya. Insya Allah lah, kita juga akan kita usahakan, kemudian juga kita akan komunikasi kembali dengan Ambu, dan Ambu pemerintah Bupati ya. Yang memang dia cukup concern juga untuk memajukan olahraga di Purwakarta. Karena setelah stadion direnovasi, kita punya harapan besar, termasuk fans club yang selalu menuntut bahwa
Persipo harus naik level. Oke. Naik level ke Liga 2. Liga 2. Nah, karena kebetulan sahabat-sahabat jabarnews.com, Purwakarta ini hari ini memang punya stadion yang baru lah ya, baru direhab lah ya. Tapi jadi megah ya, saya lihat ya. Rumputnya sudah oke, tribun sudah oke. Tapi kan infrastruktur ada, masyarakat tetap saja bahwa identiknya itu Purwakarta adalah Persipo, begitu lah ya. Betul. Gitu. Jadi Persipo juga bisa kemudian meningkat juga sebagaimana fasilitasnya, mungkin begitulah ya, gitu ya. Ini penting, ini menjadi perhatian yang penting tentunya bagaimana Persipo ke depan ya. Tapi teman-teman sendiri kan optimis ya Kang ya. Teman-teman sendiri optimis kan ya? Ya, insya Allah kita harus optimis. Kalau tidak optimis ya kita akan tertinggal. Berapa pemain Kang? Kalau pemain yang kita daftarkan ke PSSI itu ada 35. 35? Ya, 35 orang. Karena kan pendaftaran sekarang itu sama dengan divisi 2 dan divisi 1. Harus didaftarkan dulu ke PSSI. Setelah disahkan oleh PSSI baru kita bisa mendaftarkan ke panitia kompetisi. Tapi kalau misalnya tidak didaftarkan dulu ke PSSI dan belum disahkan, kita tidak bisa mendaftarkan pemain. Oke, 35. Dan yang sekarang itu yang kemarin ikut bertanding ada 23 pemain. 23 pemain, terdaftar 35, yang ikut bertanding 23. Ya, 23. Kalau tim ofisialnya berapa Kang? Berapa orang? Tim ofisial kemarin itu ada 14 orang. 14 orang tim ofisial ya. Iya. Jadi sekali berangkat ya sekitar kurang lebih 38 ya, orang, 40 lah gitu ya. Ya, karena termasuk ada yang mengantar. Nah kalau Liga 3 Seri 1 itu wilayah Jawa Barat aja Kang? Iya, untuk wilayah Jawa Barat. Nanti kalau misalnya setelah lolos di Seri 1 itu, nanti naik ke regional. Regional itu Pulau Jawa. Pertandingnya nanti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur disatukan semua. Nah setelah itu nanti ada yang levelnya naik lagi seri nasional. Nah di seri nasional ini nanti yang masuk ke ke Liga 2, promosi ke Liga 2 dari Liga 3 ini. Saya kan melihatnya begini ya Kang, bahwa mungkin teman-teman juga ada beban historis ya. Soal Persipo gitu ya, yang lahir tahun 1936. Mungkin salah satu yang paling tua di Jawa Barat ya Kang ya. Tim bola ya, pemerintah yang paling tua. Salah satu yang paling tua ya selain Persib tahun 33 ya. Itu ada beban nilai historis yang kemudian juga tadi soal aturan jika tidak sekali main saja, turun ya ke turun degradasi lah gitu ya. Ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman Persipo Purwakarta gitu. Artinya, tetapi di satu sisi itu juga teman-teman Persipo itu optimis sekali ya Kang ya. Tahun 2022 mau mulai nge-rebranding atau gimana gitu lah bahasanya ya. Ya, kita mulai branding sedemikian rupa gitu ya, sehingga bisa menarik sponsor maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Purwakarta. Dan ini juga harus dibantu oleh fans club ya. Fans club juga harus turut membantu sehingga Persipo ini bisa betul-betul brandingnya bagus dan menarik. Karena kalau misalnya supporter juga tidak peduli, berarti kan percuma juga gitu ya. Sementara kita ingin memenuhi keinginan supporter yang naik strata, sementara supporternya sendiri tapi gitu. Saya yakinlah, percaya bahwa supporter Persipo ini luar biasa kan, luar biasa. Kemarin saya sampai kemarin lihat itu gila itu jalanan Purwakarta itu. Antar ini aja kita pelepasan, walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa nonton di stadion, mereka tahu itu. Tapi karena tidak bisa nonton, saya hanya ingin ikut melepaskan Persipo sampai pintu tol. Walah, keren. Dari stadion sampai pintu tol macet itu. Nah ini memang pengamatan saya juga sebagai orang media ya kan, saya ngelihat bahwa karena nilai historis, usia yang lama dan lain-lain sudah terbenam brandnya Persipo mungkin ya di masyarakat ini luar biasa soal loyalitas dan fanatisme fans klubnya. Supporter ya dari Persipo ini bisa menjadi perhatian yang penting terutama bagi pemerintah lah ya, pemerintah daerah juga semua stakeholder ya, baik itu swasta dan lain-lainnya.
Karena bola ini salah satu, saya masih percaya Kang, bahwa bola ini salah satu sarana untuk bola ini salah satu sarana untuk mencapai menjaga kestabilan politik, menjaga kestabilan kondisivitas itu lewat bola gitu. Kadang orang berbeda paham, jika lewat bola bisa jadi satu, bisa gitu, satu gitu kan. Ini menarik Kang. Terakhir Kang, saya soal Persipo, Persatuan Sepak Bola Indonesia Purwakarta. Berapa sih kira-kira biaya yang diperlukan di tahun 2022 untuk mengikuti Liga 3 ya? Liga 3 seri 1 ya? Liga 3 seri 1. Kisaran aja Kang, bocoran. Kalau anggaran ingin mencapai naik level, itu antara 5 sampai 6 miliar. Di Liga 3? Liga 3. Apalagi nanti di Liga 2. Itu yang 5-6 itu dulu kan 2007 ya? Ya. Sekarang kan gini, naik level itu ada tahapannya. Seperti tadi saya sebutkan bahwa pertama seri 1 tingkat Jawa Barat. Itu bertanding, kemudian selesai itu nanti regional. Pulau Jawa kita bertanding lagi, Pulau Jawa. Kemungkinan ya tidak mungkin di Jawa Barat, mungkin juga di Jawa Tengah atau Jawa Timur kita bertandingnya. Setelah itu lolos di regional, naik lagi ke tingkat nasional. Kita butuh biaya lagi. Ini Jawa Barat, regional, kemudian tingkat nasional. Tingkat nasional juga belum tentu kita bermain di Pulau Jawa. Bisa jadi di Sumatera atau di mana gitu. Nah ini juga butuh biaya yang cukup besar tuh itu. Untuk naik level ke divisi 2 ke Liga 2 itu. Itu yang cukup besar. Kalau bisa dibilang kemarin-kemarin lah ya, cukup panjang ya. Tapi kalau bisa dibilang kemarin itu bisa melaksanakan sampai hari ini Liga 3 seri 1 ya. Kan tahun kemarin juga masih di Liga 3 seri 1 kan ya? Iya, betul. Itu benar-benar swadaya gitu ya. Untuk operasionalnya ya? untuk perjalanan main ke sana sininya, main ke kita ada biaya gitu. Dari pemerintah untuk biaya pembinaan. Ya kita kumpulkan, diatur sedemikian rupa lah gitu ya. Diatur sedemikian rupa sehingga kita pergunakan untuk biaya pertandingan, juga biaya latihan. Ya karena pertandingan ini kan yang cukup mahal itu penginapan dengan makan gitu. Kita makan 20 hari aja itu bisa mencapai 40 juta itu. 20 hari, apalagi kalau 1 bulan. Karena kan kalau sistem home away itu kan waktunya nggak sebentar. Ya. Mungkin hari ini, hari Minggu kita bertanding. Nanti nggak bisa bertanding lagi besok atau lusanya. Karena kalau misalnya kita hari ini bertanding di Purwakarta, kita home. Kemungkinan sekitar 3 hari kemudian ke 4 hari kita main di Tasik. Jadi kan perjalanan ke Tasik. Kita harus nginap di sana. Nggak mungkin pemain datang hari ini langsung bertanding. Iya. Kalau panjangnya Liga 3 seri 1 itu berapa bulan sih Kang? Dalam 1 tahun Liga itu? Kalau untuk tingkat Jawa Barat itu sekitar 1 bulan lebih. Oh 1 bulan? Iya lama itu kalau. Oh jadi seri ya kan kalau Liga 1 kan 1 tahun home gitu. Away itu kan sistem. Karena kalau sekarang kan home turnamen untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 itu akan home away seperti tahun 2019 2018. Tapi diselesaikan semuanya Liga 3 seri 1 itu dalam 1 bulan gitu. Iya, dalam 1 bulan. Itu 1 tahun panjang gitu enggak ya? Enggak, 1 bulan kemudian kan nanti naik level ke regional. Di regional juga misalnya 2 minggu dulu dihentikan, kemudian bertanding lagi. Itu di regional bisa lebih lama lagi. Nanti setelah regional naik lagi ke tingkat nasional. Di tingkat nasional bisa lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya kita sampai tingkat nasional bisa 10 bulan gitu. Ya makanya kenapa anggarannya sekitar 4-5 miliar karena memang lama gitu. Oke, saya bisa paham lah. Jadinya artinya bahwa 2022 kendala terbesarnya Persipo adalah soal anggaran. Soal anggaran ini juga ke belakang jadi masalah. Makanya Persipo sudah mau mulai merejuvenasi lah gitu ya, meremajakan diri, sudah mulai mau cari anggaran, income, pendapatan dari
saluran-saluran yang lain lah gitu ya, sumber-sumber yang lain melalui tadi misalkan media sosial, bagaimana menjadi sponsorship kayak gitu ya Kang ya. Kita doakan saja, ini keren sekali Kang, ini harus berhasil itu Kang. Saya doakan mudah-mudahan, dan kebetulan juga teman-teman sahabat Jabar News bahwa alhamdulillah jabarnews.com sendiri sebagai media official, terima kasih Kang. Jadi kita akan support penuh setiap konten-konten Persipo yang akan dihadirkan untuk masyarakat di Purwakarta atau umumnya. Netizen nanti bisa lihat ulasan-ulasan pertandingan gitu ya. Mulai jadi tahapannya dari awal dulu. Dari pengumuman untuk seleksi. Pengumuman seleksi, kalau kita punya kenal media sosial kan lebih mudah kita umumkan ke semua. Gitu ya. Kemudian seleksi, setelah seleksi seluruh Purwakarta mengikuti seleksi. Setelah kekurangan baru nanti kita cari dari luar Purwakarta. Seleksi kemudian latihan. Latihan juga nanti kita masukkan ke kanal media sosial kita gitu supaya tahu juga masyarakat Purwakarta ini loh, Persipo sudah mulai berlatih. Wah, keren ya. Gitu. Kemudian juga nanti uji coba akan diumumkan. Kalau seperti kemarin kan uji coba tidak kita umumkan di media sosial. Tapi penonton penuh kan. Kita sendiri nggak tahu dari mana mereka tahu gitu bahwa Persipo akan melakukan uji coba. Tapi sudah stadion ini penuh. Tapi kalau ke depan tahun 2022 akan pasti kita umumkan, karena ya semoga aja COVID tahun 2022 ini kita sudah betul-betul gitu ya. Bagus di Indonesia, sehingga tidak lagi ada sekat-sekat dan pembatasan. Sehingga media sosial kita bisa lebih gencar, penonton bisa datang semakin banyak gitu ya, supporter. Dan kita doakan itu loh, doakan itu semoga Persipo 2022 dengan nanti kemasan yang baru lah ya, manajemen yang oke lagi, ngebrandnya itu lebih oke lagi, berhasil. Jangan sampai lagi ketakutan kita menang eleh embung, menang bingung gitu. Gitu kan, ini bahaya gitu. Menang bingung, eleh embung gitu, atau eleh embung, menang bingung, karena tadi persoalan anggaran. Dan Persipo, tim, manajemen dan lain-lain optimis 2022 akan bangkit. Tentunya tetap harus mendapatkan perhatian, support dari seluruh elemen persepak bolaan ya, baik itu pemerintah, terutama fans club ya, supporter, juga mitra-mitra stakeholder yang ada di Purwakarta atau Jawa Barat dan nasional umumnya. Karena sekarang Persipo memang harus dituntut masuk pada industri persepak bolaan dan menjadi klub yang menuju klub yang profesional dan berdikari lah gitu kan, kurang lebih ya, berdikari. Dan kita saksikan bagaimana Persipo 2022. Kang Firman, cukup hatur nuhun pisan. Tidak panjang kita, tetapi itu penting disampaikan pada teman-teman netizen semuanya bahwa Persipo 2022 akan semakin bangkit lah gitu ya, akan bangkit. Setuju ya Kang? Ya, setuju sekali. Kemudian saya juga mohon para supporter Persipo semua supaya tetap bisa membantu Persipo dan terus menerus mendukung. Dan saat ini yang memang Persipo ini fans clubnya sudah di kecamatan-kecamatan sudah berdiri, diharapkan bisa seluruh kecamatan ada fans clubnya, base-nya gitu ya, basis fans club. Ya, keren. Istilah cabang-cabangnya lah, cabang-cabang dari fans club di kabupaten. Karena memang udah lebih dari 10 kecamatan, sudah ada beberapa lagi ya. Tapi itu baru 1 atau 2 fans club ada 4. Kalau 4-4-nya punya cabang di kecamatan sangat luar biasa nantinya. Dan nanti semua fans club itu bisa menyaksikan, melihat, memantau tim kesayangannya Persipo itu melalui kanal-kanal officialnya Persipo Purwakarta. Setuju Kang ya? Iya, Kang, betul. hatur nuhun pisan. Ya, terima kasih. Sukses ya Kang ya. Sukses, amin. Dan semoga Persipo 2022 tetap membawa harum lagi, nama jaya lagi gitu kan. 1936 Persipo lahir, kurang lebih usianya sekitar 75 tahun, betul ya? 75 tahun. Dan 2022 mudah-mudahan menjadi momentum kebangkitannya Persipo
Purwakarta. Terima kasih bersama saya Riana Awang Sadireja, pemimpin redaksi jabanews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.